Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kumala Devi dengan NIM 3520080 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan memberikan penyuluhan materi tentang HIV dan AIDS. Sebelumnya, apakah sudah tahu apakah itu HIV dan AIDS, bagaimana cara penularan, pencegahan, penanganan, serta bagaimana pemberian dukungan terhadap penyintasnya? Langsung saja, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama ada pengertian HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Kemudian ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir, di mana ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua yaitu cara penularan HIV. Yang pertama, sering berganti pasangan. Yang kedua, melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Yang keempat, melalui transfusi darah. Dan yang kelima, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin atau bisa juga dari ASI atau air susu ibu. Materi yang ketiga yaitu ada HIV tidak menular melalui apa saja. Yang pertama yaitu ada air liur, air mata, serta keringat. Virus HIV tidak bisa ditularkan melalui ketiga hal di atas karena persentase virusnya sangat kecil dan sangat lemah untuk ditularkan kepada orang lain. Yang kedua ada gigitan serangga penghisap darah seperti nyamuk. Virus HIV ini tidak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk karena nyamuk tidak memasukkan darah ke orang yang digigit berikutnya. Ketiga ada mengkonsumsi makanan yang kurang matang. Keempat, virus HIV tidak bisa ditularkan dari binatang. Kelima, peralatannya sudah disterilkan di dokter gigi tidak bisa menularkan HIV dan AIDS. Yang keenam, menggunakan atau menyentuh barang yang sebelumnya sudah pernah dipegang atau digunakan oleh OTH. Ketujuh, virus HIV tidak bisa ditularkan melalui berpelukan dan berjabat tangan. Kedelapan, menghirup udara yang sama dengan orang dengan HIV/AIDS tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Materi keempat yaitu cara pencegahan penularan HIV. Yang pertama yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima yaitu bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Dan keenam, jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Ketujuh, yang terakhir, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Kelima yaitu pentingnya tes HIV. Tes HIV adalah prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi HIV di dalam tubuh seseorang. Tes ini perlu dilakukan secara rutin, baik bagi yang beresiko maupun tidak, agar infeksi HIV dapat dideteksi dan ditangani sejak dini, di mana infeksi HIV merupakan penyakit yang berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, tes HIV dianjurkan untuk dilakukan secara rutin oleh setiap orang, terutama yang beresiko terkena penyakit ini. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya tes HIV secara berkala, infeksi HIV dapat terdeteksi lebih dini sehingga seseorang yang terdiagnosis menderita HIV bisa segera memulai pengobatan dan melakukan perubahan perilaku serta gaya hidup. Semakin cepat infeksi HIV ditangani, maka semakin baik pula pengendalian virus tersebut di dalam tubuh. Kemudian yaitu ajakan untuk memberikan dukungan terhadap ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama, tumbuhkan tanggung jawab ODA terhadap pengobatannya. Sekalipun penderita HIV/AIDS umumnya dibantu oleh orang lain dalam perawatan dan pengobatannya, tapi penderita yang
kondisi fisiknya masih cukup kuat, harus tetap berperan aktif jika ada orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Kemudian ada minta Oda untuk berkontribusi terhadap pekerjaan rumah. Sebelum memintanya untuk tetap berkontribusi dalam pekerjaan rumah, tetapi aktivitas yang dilakukan harus tetap disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Jangan sampai kondisi Oda yang sudah lemas tetap melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat barang-barang, mengepel, memperbaiki atap yang bocor, dan lain-lain. Adapun pekerjaan rumah yang bisa tetap Oda lakukan, misalnya mengalap perabotan rumah, menyapu, dan membersihkan tempat tidur. Jika kondisi fisiknya masih relatif kuat, maka tak ada salahnya untuk meminta bantuan kepada Oda supaya mereka merasa lebih berharga dan berguna, serta merasa tidak dibedakan. Pasalnya, jika penderita merasa dibedakan atau parahnya lagi terkurung atau dikucilkan, maka ini dapat memicu depresi. Depresi ini bisa mempercepat penurunan sistem kekebalan tubuh. Seperti kita ketahui bahwa penyebab AIDS adalah virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada mengikut sertakan Oda dalam setiap interaksi. Jangan bosan untuk mengajak Oda pergi berinteraksi seperti kumpul dengan teman-teman, arisan, menonton film, datang ke acara pernikahan, menjadi relawan, dan lain-lain. Hal ini supaya agar mereka tidak merasa dikucilkan. Ini penting agar Oda merasa lebih dihargai dan tidak minder karena terbiasa berjumpa dan berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Apapun yang terkait dengan pola hidup yang sehat itu bisa menjaga dan menjadi langkah preventif. HIV dapat dicegah dengan sejumlah perilaku sehat seperti pencegahan penularan melalui hubungan seksual, yakni abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual, setia kepada pasangan, menggunakan